Miranda. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, program studi gizi klinik. Jadi tujuan saya ke sini yaitu saya akan ingin menyelesaikan tugas dari kampus, yaitu project based learning dari mata kuliah konseling gizi dan AGDP untuk kasus gizi buruk. Nah, jadi tadi kan adiknya udah pengukuran berat badan, tinggi badan. Jadi saya sekarang sedikit ingin bertanya-tanya nih, Mbak. Jadi adiknya nih biasanya pola makannya kesehariannya itu gimana, Mbak? Ini ya teratur. Jadi makannya tuh pagi, siang, malam. Biasanya adiknya ini suka ngemil atau emang ada jajan yang paling disuka gimana? Kalau ada dimakan, kalau misalnya Terus adiknya ini ada alergi makanan? kalau alergi makanan nggak ada. Tapi makannya nih ya suka atau nggak rewel? Enggak, pokoknya berkuah. Oh, pokoknya berkuah. Jadi kalau kering itu Nggak agak bisa makan. nggak bisa makan. Nggak itu? makan. Nggak bisa nelan. Oh, nggak bisa nelan. Iya. Ya, jadi di sini saya mau langsung masuk ke konselingnya aja. Di sini saya ada media buku saku. Jadi di sini ada beberapa informasi kayak tentang pengertian, ciri-ciri, dampak, terus cara pencegahan gitu, Mbak. Bisa. Jadi gizi kurang itu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada anak itu tidak terpenuhi, Mbak. Jadi biasanya itu disebabkan oleh asupan energi protein yang kurang dari asupan makannya itu Setiap hari. ya setiap harinya. Tapi kan adiknya juga tadi nggak pilih-pilih makan juga ya, Mbak. Pokoknya berkuah. Lalu yang ciri-ciri Gizi buruk ya. biasanya itu ada menurunnya nafsu makan, terus sering rewel. Kalau adiknya nih sering rewel nggak, Mbak? Enggak aktif sekali. Lalu pertumbuhan anak terhambat dan berat badan dan tinggi badan anak di bawah rata-rata normal dari anak-anak seusianya. Lalu dampak tumbuh. Jadi dampak gizi buruk pada pertumbuhan anak itu ada anak mudah lelah dan terlihat lesu, mudah sakit, Sering capek ya. iya benar, sering capek. Jadi jarang aktif gitu loh, Mbak. Lalu mudah sakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi anak gizi buruk atau gizi kurang itu imunnya sering terganggu, Mbak. Sering sakit gitu. Lalu kulit dan rambut menjadi kering dan rontok. Terus mata dan pipi tampak cekung, kan juga biasanya anak gizi buruk sama gizi kurang kan kurus. Jadi matanya tuh terlihat cekung. Perutnya besar ya. Ada itu parah udah, Mbak. Kalau yang perutnya besar sama tangannya udah tulang benulang. Terus kalau ini tidak fokus atau kurang perhatian, jadi fokusnya tuh sering ke distract gitu, Mbak, terganggu. Lanjut, ini. Akibat gizi buruk itu biasanya gangguan tumbuh kembang pada anak. Jadi tumbuhnya ya kayak tadi nggak sesuai sama anak-anak seusianya. Benar. Lambat ya. Ya. Terus berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik. Jadi biasanya gizi buruk sama gizi kurang ini akan kecerdasan sama prestasi akademiknya ini akan terus sampai ke bawah sampai ini loh, Mbak. Lalu berat badan kurang otomatis dan biasanya berpotensi stunting. Apalagi sekarang di Jember kan angka stunting itu paling tinggi. Iya, paling tinggi itu di Jember. Lalu next ya, Mbak. Nih, bahaya gizi kurang itu biasanya ada penyakit kwashiorkor, marasmus, dan anemia. Kalau kwashiorkor ini yang perutnya itu besar, Mbak. Kwashiorkor ini. Jadi kelihatan tulang benulangnya tuh juga kelihatan. Nah, tapi yang jadi ciri khas kwashiorkor ini perutnya itu ada edemanya, pembengkakan. Nah, terus kalau marasmus ini biasanya
sama, terlihat tulang benulangnya itu terlihat jelas, tapi mukanya kelihatan tua gitu loh Mbak. Tapi tidak ditandai dengan adanya pembengkakan di badan atau perut yang besar atau ada edema-edema di seluruh badan, itu enggak. Cuman muka dan badannya aja yang beda. Lalu kalau anemia, anemia ini lebih sering ke anak perempuan ya, jadi sama Mbak, terbawa terus sampai ketika dewasa. Itu bahayanya. Terus lanjut, ada cara menanggulangi. Kalau cara menanggulanginya, yang pertama itu mengubah pola makan si kecil dengan memberikan makanan yang tinggi energi dan nutrisi. Terus yang kedua, memberikan suplemen nutrisi berenergi dan berprotein tinggi. Dan yang ketiga, merawat setiap kondisi medis yang menyebabkan anak mengalami malnutrisi. Terus yang keempat, mendukung dan mengedukasi keluarga untuk membantu mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi asupan gizi pada anak. Dan yang terakhir, memberikan suplemen vitamin dan mineral. Biasanya adik Fatan itu ada suplemen sendiri atau mungkin vitamin? Oh, sirup itu rutin diminum? Enggak, kalau ingat saja. Oh, kalau ingat saja. Ya mungkin lebih baiknya rutin gitu ya Mbak. Jadi biar ada ininya. Kalau tidur siang itu Kenapa kalau tidur siang? apa masuk kurang tidur siang enggak apa-apa ya? Iya enggak, istirahat itu enggak mempengaruhi sih, cuman kalau gizi buruk ini kan kadang kalau emang seperti ciri-cirinya itu letih lesu itu jarang banget Mbak aktif. Kayak Mas Fatan ini tuh jarang, jadi dia kebanyakan kayak di rumah, jarang beraktivitas tuh. Ya ini kalau dari kelompok saya Mbak, ada cara pencegahan dengan cara 5M. Yang pertama, memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan anak. Jadi kan kebutuhan tiap anak itu berbeda Mbak. Jadi ada yang gizi kurang itu kebutuhannya segini, ada yang gizi buruk kebutuhannya segini, ada yang obesitas itu kebutuhannya segini. Jadi beda-beda tiap anak. Lalu yang kedua, menerapkan pola asuh yang baik. Jadi pola asuh orang tua itu benar-benar sangat berpengaruh gitu loh Mbak. Jadi ada yang emang orang tuanya cuek, ada orang tuanya yang bodoh amat, atau emang ada orang tua yang sangat peduli gitu loh Mbak. Jadi itu berpengaruh sekali. Lalu yang ketiga, memberikan ASI eksklusif hingga usia anak 6 bulan. Dulu kalau boleh tahu Mas Fatan ini ASI eksklusif? Enggak sih. Oh, susu formula? Support Dari lahir. Kenapa itu Mbak? Susu formula dari lahir? karena nasinya enggak punya. Oh, baik. Terus yang keempat, mengukur tinggi dan berat badan anak secara berkala. Itu bisa ikut posyandu. Ini kalau Mas Fatan dari kecil dulu ikut posyandu? Dulu ya ikut setiap bulan. Oh, setiap bulan. Sekarang udah enggak ya? Udah kelas udah TK ya. Udah TK. TK di mana? Pak polisi. Pak polisi. Terus selanjutnya, membawa anak untuk segera berobat bila terkena penyakit infeksi. Jadi mungkin biasanya kan anak-anak itu sering kayak makan ada makanan jatuh dimakan, terus biasanya habis main di luar itu nggak cuci tangan, nggak cuci kaki. Jadi itu dibawa. Ya Mbak, bisa mungkin Mbaknya bisa mengulangi tadi apa yang sudah saya jelaskan, atau ada yang Mbak udah ingat tadi? Jadi memahami tentang gizi buruk. Jadi untuk pencegahannya kita harus memberikan asupan yang seimbang. Betul. Agar nggak terkena itu, karena ciri-cirinya kan anak sering lesu, terus makannya juga berkurang, terus dampaknya kan juga untuk kedepannya lebih parah kalau sering nggak Iya, ditangani. benar sekali. Terus untuk prestasi juga nanti kan Iya, akan berpengaruh sampai. makanannya kalau bisa seimbang. Iya. Mungkin dari sesi konseling ini ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang Sudah jelas ya. Oke, baik Mbak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk tugas saya.
Bila ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.